Selamat sore saudara yang dikasihi Kristus. Kita patut mengucap syukur kalau kita yang ada di tempat ini dan juga saudara yang ada di rumah masing-masing bisa mengikuti ibadah malam Natal. Karena dalam keterbatasan jarak, kasih Allah itu tidak terbatas. Karena kasih-Nya lahirlah Kristus damai yang sempurna. Mari kita hayati kasih-Nya dengan menaikkan pujian damai yang sempurna. Kasih-Nya bagi kita hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Begitu besar kasih-Nya bagi kita hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia, dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita. Begitu besar kasih-Nya bagi kita hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Begitu besar kasih-Nya bagi kita hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan. Telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia, dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia, dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal 2020, Saudara Davin Wijaya. Shalom
Keluarga yang terkasih, saya mengucap syukur Minggu Advent sudah terlewati dengan lancar dan hari ini kami semua dapat merayakan ibadah Natal bersama. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus, kepada seluruh panitia yang bertugas, dan kepada seluruh jemaat sekalian. Semoga Natal kali ini menjadi Natal yang sangat berkesan untuk kita semua, terkhusus pada jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Kita tahu pada masa pandemi tidak ada hal yang mudah, tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu menyiapkan suatu hal yang baik pada setiap umatnya. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun yang baru. Semoga kekurangan di tahun ini dipenuhi di tahun yang depan. Jangan lupa ikuti ibadah besok pada pukul 9 pagi. Terima kasih, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini 3 lilin yang berwarna ungu dan 1 lilin berwarna pink akan dimatikan dan digantikan dengan lilin yang berwarna putih. Sebagai tanda Minggu Advent telah berlalu dan penantian kita akan lahirnya Kristus sudah berakhir karena kita merayakan kelahirannya yang ditandai dengan lilin berwarna putih yang akan dinyalakan. Setelah 4 minggu yang telah berlalu, kita semua melewati Minggu Adventus, di mana kita sedang memaknai bahwa Yesus Kristus yang telah lahir di hari Natal yang pertama itu datang dan memberi teladan bagi kita. Karena kasih-Nya itu memberikan kita harapan yang mendatangkan sukacita dan juga membawa damai bagi kita semua. Saat ini Dia datang, hendak berjumpa dengan kita yang sedang menantikannya. Hal ini yang terwujud dari penggantian kain liturgi gerejawi kita pada malam hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah Natal pada hari ini, di hadapan jemaat sedang dilakukan prosesi penggantian kain liturgi yang semula berwarna ungu yang menandakan penyesalan dan pertobatan kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kini Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident menggantinya dengan kain liturgi berwarna putih yang menandakan bahwa Kristus telah datang dan berjumpa dengan kita semua. Dialah sang terang itu datang dan membawa kita ke dalam terang-Nya yang ajaib. Sehingga kita hari ini merayakan sukacita yang besar. Karena Allah mau datang menjadi manusia. Dia datang. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita merayakan sudah lahir Kristus Raja. Mari sujud menyembah Dia. Sudah lahir Kristus Raja.
Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Tuhan telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar. Kini Dia datang dan lahir menjadi sama dengan manusia. Kristus datang menjadi bukti kasih Allah kepada manusia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Kasih dan karunia Allah besertamu. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Saudara sekalian. Bapak Saudara, saat ini bersama-sama dengan kita akan dilantunkan persembahan pujian dari GKI Dasa Virtual The First Noel yang akan kita jelang bersama. Disilakan. Saat waktu bergulir dalam lintasannya dan beragam peristiwa kehidupan mewarnainya. Saat itulah kita mengangkat syukur atas semua karunia-Nya.
Dan malam ini Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Bapak Saudara, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, menggemakan sebuah gitar sorga. Karena alam raya ini berkumandang, Juru Selamat itu telah lahir bagi kita. Gitar surga bergema. Raja damai yang besar lahir untuk memberi hidup yang abadi. Bait yang ketiga. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir Juru Selamat, bersama-sama kita naikkan. Sudah lahir Juru Selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria, Gloria.
ke sana melihat putra. Kita persembahkan suara dan hati padanya. Mari kita pun ke sana untuk melihat putra. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. In excelsis, in excelsis Deo. In excelsis, in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sungguh ini adalah berita penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita masih saja di rumah, Anda di rumah, kami ada di sini, sukacita itu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Namun acap kali dalam hidup kita, seringkali kita melakukan yang tidak benar dan tidak baik di hadapan Tuhan. Mari Bapak Saudara, saya mengajak Bapak Saudara yang ada di rumah dan ada di tempat ini. Kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena dialah Allah yang tahu bagaimana hati kita. Dialah Tuhan yang sangat kenal Anda dan saya. Dan dialah Tuhan yang mengampuni Anda dan saya. Doa pengakuan dosa kita pada malam Natal kita kali ini kita akan lanjutkan secara bertanggapan. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang begitu mudah bersulut emosi, dan dengan kata-kata kami yang menjadi sama kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang acap kali sulit mengandalkan diri terhadap bersama, dan yang dengan mudah berbuat saling menyakiti. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika firman-Mu selalu kami pilih-pilih demi untuk menyenangkan kemanusiaan kami. Ampunilah kami yang acap kali mengabaikan firman dan kehendak-Mu dan menggantikannya dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang tidak dapat mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bahkan tidak terlalu peduli dengan kesalahan yang dialami sesama kami, dan kami juga iri dengan keberhasilan yang mereka raih. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Yang tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menata masa depan dengan iman. Ya Tuhan, Tuhan kami, kembalikanlah citra-Mu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami bersesuaian dengan gambar-Mu dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus, yang Natalnya kami peringati. Kami berdoa. Amin. Amin. Ya Tuhan, tebuslah segenap dosaku. Dan saat ini kami mau berhadapan dengan-Mu, karena darah-Mu lah yang membasuhku bersih. Ya Yesus, tebuslah segenap
Ya Yesus, dengarlah permohonanku, menantikan Dikau pada salib. Ya Yesus, dengarlah permohonanku, menantikan Dikau pada salib-Mu, demi keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih, hatiku basah salju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Hanya Yesuslah yang lahir di hari Natal ini, di malam ini, yang kita peringati sampai hari ini, yang membasuh kita bersih. Saya mengajak jemaat sekalian, baik ada di sini dan yang ada di rumah, untuk kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menerima sabda berita firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan biar berita anugerah ini boleh kita terima di dalam hati kita, dan kita boleh menerimanya dengan sukacita, karena kita hari ini diperkenan oleh Tuhan menikmati saat-saat malam Natal bersama dengan kita semua. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua Bapak Ibu ya. Salam damai juga bagi Bapak Saudara yang jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Saudara yang terkasih, malam Natal, malam di mana Kristus dilahirkan, menjadi malam yang sangat sunyi. Malam yang penuh dengan bintang cemerlang. Dan hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Darwin Darmawan yang akan bertemakan "Ku melihat bintangnya". Dan biarlah malam ini menjadi malam dedikasi bagi kita semua menghadap kepada Tuhan, karena bintang itu telah nyata dan kita telah melihatnya hari ini. Malam sunyi saja. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar
Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Yesus Juru Selamat yang pada saat itu sudah datang dan mereka telah melihat bintangnya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Darwin Darmawan dari GKI Bogor Baru. Disilahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Di malam Natal ini ya Bapa, kami bersyukur sebab diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap kami akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Kuasailah setiap kami ya Roh Kudus, agar setiap firman yang kami dengarkan dan uraian atasnya dapat betul-betul menerangi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami, sehingga dalam situasi kami masing-masing, kami bisa melihat dan mengalami terang Kristus betul-betul bersinar atas hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita baca dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman-Nya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara-saudara, malam Natal yang saat ini kita rayakan bukanlah malam Natal yang ideal. Biasanya kita merayakan malam Natal di gereja, ada persekutuan yang betul-betul membuat kita merasa sangat-sangat indah. Ada situasi di dalam kehidupan gereja yang membuat betul-betul nuansa Natal demikian terasa. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan malam ini. Ditambah lagi situasi kehidupan saudara ada yang sedang bergumul karena selama sekian bulan akibat pandemi COVID-19 ada yang kehilangan pekerjaan. Atau ada di antara saudara-saudara yang kehilangan orang yang dikasihi karena sakit, bisa karena COVID-nya, tapi juga bisa karena hal lain. Singkatnya, bisa saja malam Natal yang saat ini saudara rayakan bukan malam Natal yang indah seperti malam Natal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi saudara-saudara, ada satu hal penting yang malam ini Tuhan mau katakan buat kita. Justru kita bisa melihat bintang Tuhan, terang Kristus ketika hidup kita dilingkupi oleh kegelapan. Sama seperti saudara bisa melihat bintang yang terang ketika langit gelap, maka kalau di antara saudara malam ini berada dalam situasi yang sulit, pergumulan yang berat, kondisi yang tidak ideal, maka malam ini bisa menjadi malam Natal yang sungguh-sungguh menolong saudara untuk bisa melihat terang bintang Kristus. Kenapa demikian? Karena itulah yang sesungguhnya dialami para gembala ketika Yesus lahir
di dunia. Saudara-saudara, dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14 yang tadi kita baca, diceritakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara yang tidak tahu kondisi atau situasi sosial ekonomi di Palestina pada saat itu, saudara akan melewatkan begitu saja keterangan ini. Tetapi kalau saudara mengerti siapa gembala, maka saudara bisa memahami betapa terang Kristus itu betul-betul terang yang sangat berarti, khususnya buat mereka yang situasi hidupnya berat dan tidak mudah. Gembala adalah orang-orang yang dianggap menempati posisi sosial ekonomi yang rendah. Bagi orang-orang di daerah Asia Barat Daya kuno, termasuk di Palestina, Mesir, dan sekitarnya, gembala itu adalah profesi yang bukan saja tidak bagus, tetapi menjijikkan. Mereka tidak dianggap, mereka rendah, mereka tidak pernah sepenuhnya dianggap sebagai manusia yang hidupnya baik. Saudara-saudara bisa bayangkan, ketika Yesus Juru Selamat dunia, ketika Kristus pencipta dunia, lahir ke tengah-tengah dunia, maka dia memilih untuk pertama-tama disaksikan oleh mereka yang dianggap berada di posisi yang rendah, posisi yang lemah, posisi yang hina. Para gembala. Itu sebabnya mereka tidak berpikir, berharap, menduga kalau ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, yaitu lahirnya Kristus. Dan mereka adalah saksi pertama kelahiran Kristus. Saudara-saudara, ini berita yang menurut saya penting untuk kita hayati. Dalam perjalanan hidup kita 1 tahun belakangan, di antara kita mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mudah. Tetapi di antara setiap kita saat ini, semuanya mengalami pengalaman hidup yang betul-betul berat karena pandemi COVID-19. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang di PHK, ada yang betul-betul tidak mampu beradaptasi dalam situasi sulit karena semua dilakukan di rumah. Ada banyak ketegangan dan tekanan-tekanan mental yang terjadi. Anak-anak kita juga stres karena harus melakukan aktivitas sekolah di rumah. Nah, dalam situasi seperti itu, saudara-saudara, tidak salah kalau saya menyamakan, kita bisa merasakan diri kita ibarat gembala yang lemah, gembala yang rapuh, gembala yang punya banyak pergumulan, tetapi kita juga diberikan kesempatan untuk bisa melihat terang Kristus. Sekali lagi, kita tidak pernah akan bisa melihat bintang yang terang kalau langit di atas kepala kita tidak gelap. Sama dengan itu, kalau ada di antara saudara malam ini masih bergumul keras dengan situasi hidup saudara, sekali lagi, Kristus terang itu cahayanya akan dengan mudah saudara lihat. Kristus sang terang itu bisa membuat kita mengalami perubahan hidup sebagaimana apa yang dialami oleh gembala dalam bacaan kita. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-9, 10 dikatakan seperti ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara bisa melihat ada paradoks dalam pesan malaikat ini. Kesukaan besar untuk semua bangsa.
menunjuk pada Kristus terang dunia, itu bisa diterima pertama-tama oleh para gembala yang kehidupannya tidak ideal secara sosial dan ekonomi. Bagaimana mungkin sukacita untuk seluruh bangsa? Bagaimana bisa Allah yang menciptakan dunia, yang lahir pada malam itu, kemudian bisa diterima pertama-tama peristiwa kelahirannya itu oleh gembala yang lemah, yang hina, yang dianggap tidak ideal pada zamannya. Saudara, ini yang Tuhan mau katakan buat kita malam ini. Situasi hidup saudara bisa berat. Saudara merasa hidup saudara kayaknya nggak berubah begitu-begitu saja. Kehidupan saudara lihat tidak seperti yang lain, yang bagus, yang sukses, yang berhasil. Atau itu tadi, karena pandemi COVID ini ada sesuatu yang menggoncang kehidupan saudara secara ekonomi atau secara mental, sehingga saudara merasa rasanya tahun ini tahun yang paling gelap untuk hidup saya. Untuk orang-orang seperti saudara lah, pesan malaikat disampaikan juga sebagaimana didengarkan oleh para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kegelapan yang engkau alami justru menjadi momen paling tepat untuk melihat terang Kristus, terang yang sejati. Apa maksudnya? Di dalam ayat 11 dikatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Engkau para gembala yang lemah, hari ini bisa menjadi saksi dari kelahiran juru selamat, Mesias dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani, Tuhan di kota Daud. Ada pribadi yang akan menyelamatkanmu. Ada pribadi yang dinantikan ribuan tahun yang lalu oleh orang-orang Israel, yang hari ini lahir dan engkau diberikan kesempatan untuk melihat kelahirannya. Engkau diberikan kesempatan untuk melihat terang bintangnya. Saudara, ketika kita menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, lalu ada pesan dari Allah, pencipta dan penyelamat dunia yang bilang, hari ini telah lahir untukmu penyelamatmu, Kristusmu, Mesiasmu. Maka saudara-saudara, pesan ini mestinya membuat perbedaan di dalam kehidupan kita. Kita tidak semata-mata melihat pada kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, pergumulan, tapi kita memandang diri kita kepada terang Kristus yang adalah juru selamat, yang betul-betul kita percaya sanggup untuk berbuat segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini yang kedua yang Tuhan ingin nyatakan, sampaikan kepada saudara pribadi di malam Natal ini. Apakah saudara mau memaknai bahwa malam Natal adalah malam yang di dalamnya kita betul-betul meyakini Kristus hadir? Dan itu menjadi momen di mana kita mengingat kembali bagaimana di dalam sepanjang perjalanan hidup kita, walaupun ada banyak kegelapan, tapi Dia yang lahir adalah Dia yang Immanuel, Dia yang menyertai, Dia yang menerangi kehidupan saya dan saudara-saudara. Dan keterbukaan kepada masa lalu yang di dalamnya saudara melihat, aku gak pernah ditinggalkan.
Dalam kegelapan aku selalu bisa melihat terang Tuhan. Itu menolong saudara mengalami sukacita, menolong saudara mengalami situasi yang membuat saudara kembali bangkit dan berpengharapan dari situasi yang buruk yang saat ini saudara alami. Tepat seperti inilah yang dikatakan malaikat kepada gembala-gembala. Dalam ayat 12 dikatakan begini, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kamu akan menjumpai bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, ini mau menggambarkan sesuatu yang menurut saya penting untuk kita hayati. Allah di dalam Kristus yang berinkarnasi adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa bayi di dalam palungan yang hina, di dalam situasi yang tidak ideal. Ini mau menggambarkan dua hal penting. Pertama, Allah kita adalah Allah yang mengizinkan kita berproses dalam mengalami karya penyelamatan yang tidak tiba-tiba, yang tidak instan, yang tidak segera simsalabim semua selesai, tapi ada proses. Tetapi proses itu adalah proses ilahi. Proses yang betul-betul kita percaya ya dan amin. Karena dia adalah Allah walaupun dia baik. Dan di dalam Kristus yang malam ini kita rayakan kelahirannya sebagai bayi, kita betul-betul tahu ada karya keselamatan dari Allah. Makna yang kedua dari bayi ini yang dilahirkan terbaring dalam palungan, mau mengatakan kalau dia adalah Allah yang peduli, mengerti, solider dengan pergumulanmu, dengan kesulitanmu, dengan keterbatasanmu. Dia mengalami, dia mengizinkan dirinya merasakan situasi-situasi berat yang dialami oleh manusia. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara. Tangisan atau pergumulan yang pernah saudara rasakan. Tetapi bayi itu adalah penyelamat saudara dan saya. Bayi itu adalah Kristus. Dia adalah Mesias. Dia yang menyelamatkan kita. Ketika dia nanti berkarya di atas kayu salib, wafat dan bangkit, dan memungkinkan saya serta saudara-saudara dilayakkan menjadi anak Bapa di surga. Nah, jadi saudara-saudara, walaupun malam Natal itu adalah malam yang kita tahu di situ kita diingatkan ada Kristus yang berkuasa, tapi pada sisi lain kekuasaan Kristus itu juga bukan kekuasaan yang membuat kita serba pengen cepat, serba selesai dengan instan, bebas segera dari pergumulan. Tidak. Dia mengizinkan kita berproses untuk terus bergantung pada Dia, memandang kepada terangnya, sambil kita sadar dalam proses berat yang masih kita jalani, ada Dia yang ikut serta mengalami perjuangan saudara, merasakan air mata saudara, bisa mengerti tangisan dan keringat kerja keras saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir, dalam ayat ke-14 dikatakan seperti ini, saudara-saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kehidupan gembala tidak otomatis berubah ketika mereka menyaksikan Allah lahir dalam wujud baik. Mereka tetap sebagai gembala. Tetapi saudara-saudara itu tidak meniadakan fakta bahwa Allah yang berada di tempat maha tinggi adalah Allah yang mulia, yang lahir di dalam bayi Kristus. Maksudnya begini,
kegelapan hidup kita, masalah yang kita alami, persoalan yang saat ini belum selesai, itu sama sekali tidak meniadakan kekuasaan Tuhan, atau tidak kemudian membuat Allah tidak berkuasa. Tidak. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mulia, apapun situasi hidup saudara. Tapi yang kedua, Allah yang berada di tempat maha tinggi yang mulia itu adalah Allah yang berkenan memberikan damai sejahtera bagi kita. Nah, ini yang mau Tuhan tekankan secara pribadi buat saya dan saudara-saudara di malam Natal ini. Gembala tetap menjadi gembala, tapi ketika mereka berjumpa dengan baik Kristus, mereka mengalami damai sejahtera. Situasi hidup saudara malam Natal ini belum berubah. Sumber pergumulanmu di malam Natal ini masih ada. Saudara mungkin masih sakit, masih di antara saudara mengalami kesulitan ekonomi, bisa terjadi. Tetapi kalau pada malam Natal ini saudara mau membuka hati, saudara bisa mengalami perjumpaan dengan baik Kristus, dan itu cukup menolong saudara mengalami damai sejahtera Kristus. Saudara-saudara, banyak orang Kristen mendefinisikan damai sejahtera itu pada keadaan-keadaan manusia. Kalau aku kaya, aku damai sejahtera. Kalau aku sehat, aku damai sejahtera. Padahal nggak selalu. Ada orang yang kaya raya, hidupnya tidak damai. Ada orang yang sehat, hidupnya tidak damai. Ada orang yang prestasinya bagus, hidupnya tidak damai. Nah, saudara, damai sejahtera itu di dalam kekristenan adalah situasi yang terjadi ketika kita dekat dengan Allah. Bukan karena kaya, bukan karena sehat, bukan karena hidup baik-baik saja, bukan. Damai sejahtera itu adalah situasi yang kita alami karena kita punya kedekatan, keakraban, keharmonisan dengan Allah. Itu yang menolong Rasul Paulus misalnya berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu yang menolong Rasul Paulus meskipun situasinya berat, dia banyak mengalami penganiayaan, penolakan, dan sakit-sakitan, tapi bisa dengan gagah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pesan ini yang Tuhan juga mau sampaikan pada kita di malam Natal ini. Allah yang lahir sekitar 2020 tahun yang lalu di dalam bayi Kristus, yang bisa dirasakan damai sejahteranya oleh para gembala, adalah pribadi yang sama yang berkenan berjalan bersama dengan saudara. Allah yang Immanuel, yang menyertai saya dan saudara-saudara. Tidak soal seberapa sulit kehidupan yang saudara alami, pergumulan yang saudara hadapi, tapi di dalam keadaan itu ada kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Kalau saudara betul-betul berjalan bersama dengan Kristus, Sang Immanuel, apa yang tidak akan sanggup Dia kerjakan di hidupmu? Dia pasti menolong, Dia pasti menguatkan, Dia pasti memberikan yang terbaik. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia menginginkan kita untuk betul-betul menjadikan situasi buruk atau kegelapan, termasuk karena pandemi COVID ini, sebagai kesempatan untuk melihat terang bintangnya yang sungguh-sungguh mulia itu. Selamat menghayati Natal Kristus dalam hidup saudara. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera kepada setiap kita. Amin.
Berita Natal itu dinyatakan Bapak Saudara melalui khotbah yang sudah kita dengarkan tadi kepada para gembala. Dan hari ini berita Natal juga dinyatakan pada kita semua. Baik itu Bapak Saudara di rumah dan juga kita yang ada di sini. Drama yang akan kita saksikan bersama, Peace in the Father's Love, yang akan dilanjutkan pujian dari paduan suara Bethlehem GKI Wiyung Royal Resident dengan judul Undangan Natal yang akan kita saksikan bersama. Hari Natal, hari yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Hari yang dinantikan oleh kita semua. Tetapi banyak yang kehilangan Natal dan mulai bertanya, di manakah Natal? Kata orang, hari Natal adalah hari yang penuh sukacita, tapi aku tidak merasakannya. Tiap tahun Natal gitu-gitu aja. Makan, kado, pesta, apa enaknya. Rumah gak tahu beres, kotor terus. Debo, Nathan, aduh, ampun, Van. Ini, lihat loh, kayak gini. Aku tuh emang ngono kok. Kamu tuh udah HP-an baik kayak gitu loh. Ini belum dipasang, jangan sampean. Ayo Taiwan nih, orang HP-an baik terus. Aku ini udah nganggur. Kok pikir aku nganggur tak? Nah, kamu ini dari tadi HP-an terus kayak gitu loh. Ini lo cari orderan. Wah, wah, karmu. Jangan gangguin aja toh, Rek. Tiap di rumah main gitar diganggu terus. Mas, boleh. Ngapain? Sekarang aku nggak bisa kemana-mana. Mami nggak mengizinkan aku keluar rumah karena masih ada pandemi. Saya nggak tertular virus corona. Tapi kalau aku terus di rumah, aku malah godain Koko terus. Akhirnya aku bertengkar deh sama Koko. Papa sama Mama selalu sibuk, nggak ada yang peduliin aku. Aku bosan kalau begini terus. Mengapa di hari Natal aku tidak bisa bersuka cita ya? Hari Natal adalah hari yang penuh dengan perayaan, hadiah, dan gemerlap. Semua terlihat gembira. Namun, bagaimanakah bila kehidupan berkata lain? Di manakah Natal? Di mana kesedihan dan pergumulan datang tiada henti? Mungkin Dia yang tidak memiliki apa-apa dapat memberikan sukacita kepada mereka yang memiliki segalanya. Di masa pandemi, Deborah menemukan kegembiraan ketika dia ada bersama-sama di dalam komunitas Zoom di acara ngobrol bareng bersama Komisi Anak. Dia dapat bercerita apa saja dan mendengarkan cerita Alkitab. Dia bahkan dapat bermain games bersama dan belajar mendoakan teman-teman. Deborah mendapatkan sukacita kembali di hari Natal ini. Deborah mendapatkan damai dari Allah yang membuat dia bersukacita. Damai Natal ketika Yesus turun ke dunia menyelamatkan manusia. Hai Debo. Halo. Halo. Debo. Apa kabar? Baik. Hari ini lagi bersedih atau enggak? Enggak. Enggak, berarti sukacita ya di sini sama teman-teman ya.
Iya, sip. Keluarga Bapak Ivan mendapatkan sukacita ketika bersekutu bersama keluarga, membangun satu mesbah keluarga yang kuat. Disitulah anggota keluarga dapat saling berkomunikasi, saling terbuka, dan mendukung satu dengan lainnya, dan juga bersekutu bersama teman-teman seiman yang saling mendukung. Keluarga ini mendapatkan kembali kedamaian di dalam rumahnya yang penuh dengan tawa, saling mengasihi, mendukung dan mendoakan. Setiap keluarga Kristen harus menghadirkan Tuhan di dalam rumahnya, sehingga rumah tangga Kristen akan selalu memancarkan Kristus di tengah-tengah pandemi dan menjadi berkat. Ketika kita menghadirkan Kristus, disinilah kita merasakan damai dari Yesus Kristus. Yesus, Kau datang membawa damai dan sejahtera. Kau datang membawa keselamatan kekal. Mari masuk ya Yesus, masuk ke hatiku. Datanglah sekarang, tinggal dalam hatiku. Natal tahun ini tak seperti biasa. Kami tak dapat berkumpul ibadah di gereja. Tak dapat bersalaman, saling mengucapkan selamat Natal semua, berbagi sukacita. Tetap kami bersekutu, meski di depan layar kaca, mengundangnya hadir di rumah kami. Ya Yesus, hadirlah, ya Yesus, hadirlah. Kau datang bawa damai dan sejahtera. Ya Yesus, hadirlah, ya Yesus, hadirlah. Kau datang bawa keselamatan kekal. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Jika Yusuf dan Maria datang ke rumahku dan mengetuk pintu, bumi terpahat, sambut Raja lahir, himpunkan padaku, ku datang. Mari menyembah Dia.
Mari Bapak Saudara, meskipun ketika kita ada di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga, mari kita bersama-sama hening sejenak. Karena tatkala malam itu, yaitu Kristus yang sudah lahir, menjadi malam yang sungguh penuh karunia. Dan hari ini Bapak Saudara, jikalau berkenan di rumah Bapak Saudara ada lilin, bolehlah lilin itu dinyalakan dan lampu boleh dimatikan. Dan kita akan menikmati bagaimana malam yang syahdu itu, malam yang sangat sunyi dan begitu senyap. Anugerah Allah menyertai kita. Bapak Saudara jemaat di rumah juga begitu ya. Jadi lampunya bisa dipadamkan sejenak, hanya lilin yang boleh nyala gitu. Dan kita semua akan menikmati bersama. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berefleksi dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, dari drama, dari paduan suara yang sudah kita nikmati. Mari hari ini kita memandang kepada Tuhan, memandang kepada Dia yang telah lahir itu, dan melihat diri kita, siapakah kita ini? Apakah kita ini, bukankah kita ini hanyalah abu dan debu? Mungkin bisa jadi sama seperti gembala saat itu, kita tidak punya apa-apa. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punyai pun bukan milik kita. Tetapi kasih karunia Allah itu dinyatakan kepada para gembala pada saat itu, pada keluarga kita dan juga pada kita semua hari ini. Dan hari ini, tatkala Tuhan yang telah hadir, dan kita telah melihat bintangnya, kita telah melihat terangnya, dan kita menjadi satu di dalam terang Tuhan. Dan saat ini, Tuhan rindu terang yang ada di dalam kita, di dalam rumah kita. Kita ingin bagikan kepada orang di luar sana, di tengah dunia ini, agar sinar dari terang Tuhan itu boleh menyala dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyalakan lilin Natal bersama Bapak Ibu Saudara. Hari ini penyalaan lilin secara simbolis akan dibawakan oleh rekan-rekan kita yang mewakili majelis jemaat, mewakili hamba Tuhan, dan juga mewakili panitia Natal. Bersama-sama kita pujikan 1000 lilin nyalakan, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Lilin boleh dibagikan. Kita akan wartakan kepada dunia kabar sukacita ini. Karena telah lahir Yesus penebus, Sang Juru Selamat kita. Bersama-sama kita naikkan. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai bahagia
jemaat sekalian, baik tempat ini yang di rumah, kita berdiri bersama. Kita menyanyikan 1000 lilin ini yang menyatakan terang Tuhan itu kita mau bagikan kepada dunia ini. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia, wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Sambil tetap di dalam suasana lilin yang menyala di dalam ruangan rumah kita yang redup-redup gelap begitu Bapak Ibu Saudara, mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan yang sudah lahir itu menginginkan kita seperti lilin ini. Lilin yang dinyatakan, lilin yang dinyalakan bagi kemuliaan Tuhan. Dan sinarnya mencerahkan sekeliling. Dan biarlah ini yang menjadi kehendak Tuhan di malam Natal kita pada malam hari ini. Di mana kehadiran kita boleh memuliakan nama Tuhan. Menyatakan terang Tuhan dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, baik yang tempat ini maupun yang ada di rumah, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita menyatakan komitmen kita kepada Dia yang telah menyelamatkan. Yang telah menjadi lilin terang besar itu. Dan menjadikan kita sebagai terang, menjadi satu di dalam terangnya. Mari kita memohonkan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Ini kami anak-anak-Mu yang telah Tuhan selamatkan, yang telah Tuhan pimpin sampai hari ini. Di tengah masa-masa seperti ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di malam Natal ini kami masih bisa melihat Engkau, melihat terang-Mu yang ajaib. Dan yang Tuhan sudah nyatakan di ribuan tahun yang lalu, Engkau mau datang dalam dunia. Dan Engkau mau menyapa kami. Dan hari ini kami menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami hari ini, tatkala kami rindu menjadi lilin-lilin terang di dalam dunia ini, biarlah kami pun boleh menyatakan terang Tuhan, kemuliaan Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Cinta kasih-Mu yang begitu besar yang mau datang lahir bagi kami yang hina ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini diri kami. Ini hidup kami. Biarlah dunia melihat terang di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Lampu boleh dinyalakan, Bapak Saudara. Lilin boleh dimatikan. Bapak Ibu yang berada di ruang ibadah maupun yang berada di rumah, dipersilakan untuk berdiri. Marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk beberapa wartalisan yang perlu disampaikan. Yang pertama, perjamuan kudus. Jemaat dan simpatisan diundang untuk mengikuti perjamuan kudus dalam ibadah Natal besok tanggal 25 Desember pukul 9 pagi yang akan dilaksanakan secara live streaming melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident. Jadi saya ulang, mulai pukul 9 pagi, khusus untuk ibadah besok. Dan bagi Bapak Ibu yang mengambil bagian mengikuti perjamuan kudus, jadi mohon untuk bisa mengikuti di dalam ibadah ini pukul 9 pagi. Walaupun ibadah ini akan direkam, tetapi di dalam rekaman ulang, Bapak Ibu tidak akan menemukan bagian saat perjamuan kudus dilayankan. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mengambil bagian untuk mengikuti perjamuan kudus, jadi mohon bisa mengikuti ibadah besok pukul 9 pagi secara live streaming melalui channel YouTube. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi membuat ornamen dekorasi Natal buat gereja kita. Berikut partisipasi yang telah kami terima.
yang terakhir persembahan sulung. Sebagai ungkapan syukur, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung selama bulan Januari 2021. Makna persembahan sulung dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat di dalam warta gereja. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini bagi kita semua diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui transfer langsung ke rekening GKI Wiyung Royal Resident, atau Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan melalui brankas gereja pada setiap hari dan jam kerja. Ibrani 13 ayat 15 menjadi dasar persembahan syukur kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 109, Hai mari berhimpun, sambil setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Dengan penuh sukacita, mari kita naikkan. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Melihat bintangnya datang orang Majus, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Melihat bintangnya datang orang Majus, menghantar emas kemenyanganmu. Marilah kita persembahkan hati, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Mari Bapak Ibu dengan sikap berdiri, kita satukan hati, kita berdoa, kita mengucap syukur buat persembahan yang telah terkumpul. Mari kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Secara khusus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti saat ini. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya seperti saat ini. Kami melihat itu semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Tuhan nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah itu semua boleh membuat kami semakin percaya kepada Engkau, semakin mengenal Engkau lebih baik lagi, dan semakin menguatkan iman kami, bahwa di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terima kasih untuk ibadah malam Natal hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kami sungguh merayakan dengan cara yang berbeda, tetapi kami melihat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah ibadah malam hari ini, dan di tengah-tengah segala pergumulan kami. Kami sungguh bersyukur untuk hal itu.
Dan ungkapan syukur itu kami nyatakan dengan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang menerima, menilik hati setiap kami, persembahan yang kami berikan dengan tulus ikhlas ini. Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi alat memperlebar kerajaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kami mohon hikmat Tuhan menolong para penatua di tempat ini, para pengurus komisi, agar persembahan ini dipakai dengan sebaik mungkin, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini adalah waktu kita untuk menyiarkan terang itu ke seluruh dunia. Dan biarlah hati kita penuh dengan sukacita karena kita mau siarkan ke gunung. Hai, siarkan ke gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga doanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sang bayi sampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Bapak saudara, ibadah kita tidak berakhir saat ini dan hari ini. Tetapi sukacita, damai sejahtera, penyertaan, bahkan pesan Tuhan bagi kita teruskan dalam keseharian kita. Namun, tatkala membagikan terang itu, kita membutuhkan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Saat ini jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera untuk menjadi saksi Kristus, pewarta Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin.
Ibadah malam Natal sudah selesai dan saat ini kita akan bersama-sama merayakan bersuka cita untuk saling mengucapkan Selamat Natal, Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.